Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara ditegur, lalu hati saudara langsung panas? Mulut berkata, "Ya, terima kasih." Tetapi hati berkata, "Kenapa dia yang menegur saya?" Pagi ini kita tidak sedang membicarakan kesalahan orang lain. Kita sedang berbicara tentang kondisi hati kita sendiri. Karena Alkitab berkata, siapa membenci teguran adalah dungu. Pertanyaannya sederhana, tetapi serius. Apakah hati kita masih bisa ditegur? Sebelum kita lebih jauh mendengarkan renungan pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Hari ini kami datang bukan untuk sekedar mendengar firman, tetapi untuk diubahkan oleh firman. Roh Kudus, selidiki hati kami. Jika ada kesombongan yang tersembunyi, singkapkan. Jika ada kekerasan hati, lembutkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Bersama Tuhan. Ayat pokok kita pagi hari ini terambil dari Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Judul renungan kita pagi hari ini adalah hati yang mau ditegur. Saudara, firman Tuhan sangat jelas, tidak abu-abu, tidak kompromi. Orang yang mencintai didikan akan bertumbuh. Orang yang membenci teguran sedang menghentikan pertumbuhan dirinya sendiri. Mari kita mulai dari poin yang pertama. Teguran adalah alat pembentukan. Tidak ada emas murni tanpa api. Tidak ada karakter kuat tanpa koreksi. Amsal pasal 3 ayat 11-12 berkata, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya." Perhatikan baik-baik kalimat Tuhan menegur karena mengasihi. Jika Tuhan tidak peduli, Ia akan membiarkan. Tetapi karena Ia mengasihi, maka Ia membentuk kita. Seringkali kita berdoa, "Tuhan, pakai hidupku." Tetapi kita lupa, Tuhan hanya memakai bejana yang mau dibentuk. Dan pembentukan itu sering datang melalui teguran. Poin yang kedua, masalahnya bukan tegurannya, tetapi respon kita. Mari kita belajar dari kehidupan Raja Saul. Ketika Saul tidak taat kepada Tuhan, Saul ditegur oleh Samuel. Tetapi kita lihat apa respon Saul. Saul menyalahkan rakyat. Saul mempertahankan citra diri. Saul takut kehilangan kehormatan. Saul berkata, "Aku takut kepada rakyat." Saudara, perhatikan baik-baik. Saul lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dari situlah kejatuhannya dimulai. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak pelayanan tidak runtuh karena dosa besar. Pelayanan runtuh karena hati yang tidak bisa ditegur. Poin yang ketiga, contoh hati yang lembut. Sekarang kita melihat Raja Daud. Ketika Daud jatuh dalam dosa, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegurnya. Nabi Nathan tidak berbicara lembut. Nabi Nathan menyingkap dosa Daud dengan jelas. Tetapi saudara lihat, apa respon dari Raja Daud? Daud berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan."
Perhatikan saudara, Daud tidak melakukan pembelaan. Daud tidak melakukan argumentasi. Dan Daud tidak melakukan pengalihan isu. Dan dari pertobatan itu lahirlah Mazmur pasal 51. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat perbedaan yang jelas. Saul mempertahankan jabatan, tetapi Daud mempertahankan hadirat Tuhan. Poin yang keempat, mengapa kita sulit ditegur? Mari kita jujur pagi ini. Kita sulit ditegur karena ego kita. Kita sulit ditegur karena kita selalu merasa sudah benar. Kita sulit ditegur karena kita takut kehilangan wibawa. Dan kita sulit ditegur karena terlalu lama dipuji dan jarang dikoreksi. Semakin seseorang diposisikan tinggi, maka semakin ia beresiko kehilangan kepekaan terhadap koreksi. Tetapi orang yang benar-benar dewasa rohani justru semakin mudah diajar. Yesus sendiri walau tanpa dosa tetap hidup dalam ketaatan. Kedewasaan bukan tentang posisi. Kedewasaan adalah kesiapan untuk dibentuk. Poin yang kelima, tanda-tanda hati yang keras. Kita melihat ada beberapa tanda hati yang keras. Yang pertama, cepat tersinggung. Yang kedua, merasa selalu diserang. Yang ketiga, menghindari orang yang jujur. Dan yang keempat, lebih suka dikelilingi orang yang selalu memujinya. Hati yang keras perlahan menjauh dari kebenaran. Dan yang sangat berbahaya adalah seringkali orang yang keras hati tidak sadar bahwa ia sedang keras hati. Poin yang keenam, membangun hati yang mudah ditegur. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Di sana dikatakan, selidiki aku ya Allah. Ini doa yang berani, saudara. Nah, bagaimana langkah praktisnya? Berdoalah, minta Roh Kudus memeriksa hati kita setiap hari. Milikilah orang yang boleh berbicara jujur kepada kita. Jangan langsung merespon saat ditegur. Tenangkan diri dulu. Dan ubahlah teguran menjadi evaluasi, bukan permusuhan. Saudara, orang yang mau ditegur akan naik level. Orang yang menolak teguran akan stagnan. Tidak ada peningkatan. Poin yang ketujuh, teguran adalah pintu promosi rohani. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan mencari orang yang mau dibentuk. Jika pagi ini Tuhan menegur saudara melalui firman ini atau itu bukan hukuman. Itu adalah kasih. Lebih baik ditegur sekarang daripada dihentikan Tuhan nanti. Lebih baik direndahkan sebentar daripada kehilangan masa depan rohani. Perhatikan ini baik-baik, saudara yang dikasihi Tuhan. Musuh tidak perlu menghancurkan saudara dengan dosa besar. Ia cukup membuat saudara alergi terhadap teguran. Karena saat saudara tidak bisa lagi ditegur, saudara sedang berjalan sendiri. Dan orang yang berjalan sendiri, cepat atau lambat akan jatuh. Hari ini mari kita berkata, Tuhan, lembutkan hatiku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar kami tidak sempurna. Ampuni jika kami keras hati. Ampuni kami jika kami lebih cepat membela diri daripada bertobat. Ajari kami mencintai didikan. Ajari kami rendah hati. Ajari kami menerima koreksi dengan roh yang benar. Bentuk kami menjadi pribadi yang Engkau percayai.
Hamba berdoa buat seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan ada atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya hatimu tetap lembut, siap dibentuk, siap ditegur, dan siap dipakai lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.